Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Rizky Faisal akan menjelaskan tentang 7 OSI layer. Apa itu OSI layer? Model OSI atau Open System Interconnection diciptakan oleh International Organization for Standardization atau disebut ISO, yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Dahulu, komunikasi data yang melibatkan komputer-komputer di vendor yang berbeda-beda. Masing-masing vendor menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda, sehingga ISO membuat suatu arsitektur yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda. Untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisikan melalui media jaringan. Sebagai contoh kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card berada pada layer ini. Selanjutnya ada data link layer. Untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras atau media access control address, bisa juga disebut MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, fan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IE3 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan logical link controlling atau LLC dan lapisan media access control atau MAC. Kemudian ada network layer untuk mengidentifikasikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Contoh protokol yang digunakan seperti IP. Kemudian transport layer, yaitu untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Layer transport data menggunakan protokol seperti UDP dan TCP. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Kemudian ada session layer untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Beberapa protokol pada layer ini, NetBIOS, suatu session interface dan protokol dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. NetBUI, yaitu NetBIOS Extend User Interface, suatu pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager. ADSP atau Apple Talk Data Stream Protocol, PAP, Printer Access Protocol, yang terdapat pada printer PostScript untuk akses pada jaringan Apple Talk. Kemudian ada presentation layer untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirector atau redirector software seperti layanan Workstation Windows NT dan juga Network Shell, Virtual Network Computing VNC atau Remote Desktop Protocol RDP. Selanjutnya ada application layer. Sebagaimana antarmuka, aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Fungsi OSI secara singkat. Di sini ada 7, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan aplikasi. Physical singkatnya yaitu menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik, dan mengalirkan bit-bit antar device. Kemudian data link yaitu menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan melakukan error detection. Network yaitu menyediakan reliable atau unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data. Kemudian session memisahkan data dari berbagai aplikasi
Presentation menyajikan data dan menangani proses seperti enskripsi data. Application yaitu menyediakan user interface. Cara kerja model OSI. Informasi berawal dari layer application, informasi, kemudian layer presentation dan layer session. Pada tahap ini biasanya belum dilakukan transformasi data. Transformasi yang melalui ketiga layer ini disebut video, yaitu protokol data unit atau data saja. Setelah sampai di layer transport, data akan mengalami transportasi ke bentuk lain yang disebut segmen. Segmen mengalir ke layer network dan kemudian diubah menjadi paket. Selanjutnya, paket mengalir ke layer data link dan kemudian diubah menjadi frame. Terakhir, frame mengalir ke layer fisikal dan kemudian diubah menjadi bits atau bit-bit. Pada layer ini, bit-bit diubah menjadi besaran fisik seperti arus listrik, gelombang elektromagnetik dan sebagainya. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.